Kita sering mengalami yang namanya rasa perih. Para psikolog sering mengingatkan kita bahwa rasa perih hanya sebagai akibat dari psikosomatis, di mana apa yang ada di dalam pikiran memengaruhi tubuh. Biasanya terjadi perubahan pada fisik sebagai akibat dari gangguan psikis. Ini peringatan yang harus kita cermati, sebab jika rasa perih dibiarkan, itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Meminjam pemahaman ilmu biologi, rasa perih bisa menjadi semacam jaring-jaring persoalan. Taruhlah demikian. Ada orang yang karena putus cinta mengalami stres luar biasa. Ketika stres berdampak pada pola makan, gangguan pola makan berdampak pada ketidakstabilan asam lambung. Asam lambung menekan saraf otak menekan pikiran, lalu muncullah berbagai pikiran negatif sampai pada stres seri 2. Dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku seseorang, menjadi tak percaya diri, menarik diri dan menjauh dari keberadaan orang lain, sampai melihat kehidupan menjadi suram. Ia trauma akan masa lalu dan tertawan dalam bayang-bayang kelam untuk melangkah menuju masa depan. Tak ada jalan lain, maknailah setiap perih kehidupan. Penganut ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa memang hidup adalah penderitaan. Namun saat yang sama ada paket lain dari penderitaan, yaitu penyebab penderitaan, akhir dari penderitaan, dan jalan menuju pembebasan. Jalan penderitaan hanya bisa ditaklukkan dengan mengenal jalan kemelekatan. Dari jalan mengetahui kemelekatan, maka kita pun belajar apa yang harus kita lepaskan dan apa yang masih melekat pada kita. Dalam bukunya Etika Nikomacheia, Aristoteles menyebut bahwa di hampir semua ruang kehidupan manusia selalu berupaya mencari dan menemukan kenyamanan. Namun ada yang salah paham saat menyangka kenyamanan dan kebahagiaan adalah perjalanan instan. Karena itu Aristoteles mengatakan bahwa jalan kebahagiaan adalah jalan akhir. Sebab untuk menemukan kebahagiaan seseorang harus menyusuri satu proses kehidupan yang panjang. Ia berujar, seperti halnya mata air yang tidak mungkin terbentuk dalam satu hari. Pun begitu juga dengan manusia. Kebahagiaan sejati tidak dapat diraih dalam waktu singkat. Lalu apa usulnya? Temukan eksistensi manusia, yaitu kemampuan bernalar. Janganlah menjadi manusia yang diperbudak oleh selera. Jika kemampuan nalar manusia harus terus dilatih, maka ini akan mendorong kita untuk terus bertanya sampai kita mengetahui kejernihan kehidupan ini sendiri. Secara nalar mungkin yang harus kita lihat adalah apakah rasa perih itu memang harus mendominasi kehidupan kita? Apakah satu rasa perih menutupi pintu-pintu kebahagiaan lainnya? Rasa perih hanya ujian yang memperkaya pengalaman kita atau menambah wawasan kita tentang makna kehidupan itu sendiri. Ketika kita ditipu, di situ pula kita belajar tentang makna kejujuran. Sehingga kita yang pernah menjadi korban penipuan akan tahu betapa sakitnya menipu orang lain. Ketika kita terluka oleh pengkhianatan, kita akan mengerti apa jadinya kehidupan ini jika kita menjadi pelaku pengkhianatan, kan? Jadi, rasa perih harus ditimbang secara matang. Sebagaimana kita mengalami sakitnya, demikian pula itu membentuk kepribadian kita, sehingga kita berlaku sebagai orang-orang yang dewasa yang menanggapi rasa perih dengan iman. Bukalah sejarah peradaban. Adakah pemimpin-pemimpin besar yang lahir tanpa semua proses yang menyakitkan? Dan pelajarilah orang-orang sukses di bumi ini. Hanya dengan jalan mudah tanpa berdarah-darah, mungkinkah mereka meraih keberhasilan? Mereka mesti berjuang sampai berdarah-darah. Kita tahu bahwa kunci menghadapi semua rasa perih kehidupan adalah daya tahan. Dan itu akan seperti kekuatan kuantum yang membuat seseorang meskipun jatuh, tetapi dia akan bangkit dan menjadi kuat berkali-kali. Rasa perih bukan hanya soal belajar memahami diri, bukan hanya tentang mengasah otak. Rasa perih juga soal fokus diri pada pemberi kelegaan, yaitu Tuhan. Bacalah kitab Kejadian tentang kisah Abraham. Panggilannya dihantui oleh rasa perih. Ia ada dalam keadaan di mana kehilangan saudaranya bernama Nahor.
Bayang-bayang orang terkutuk manakala istrinya searah mandul. Apa kuncinya? Tuhan. Tuhan mengangkat keberadaannya dan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Rasa perih tak bisa dihadapi sendiri. Kita butuh penyertaan Tuhan. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Amin.